Salam sejahtera, penuh bahagia. Selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada saat ini. Bertemu kembali dalam acara Manage Your Mind dengan saya, Sadana Devi. Tentunya bahagia sekali kita bisa berjumpa untuk berbincang-bincang bagaimana memanage mind kita. Baik, pada malam hari ini, kesempatan hari ini kita ditemani oleh seorang Bante berasal dari Surabaya. Beliau adalah Bante Teja Punyo Tera. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara sekalian, pemirsa dari Dharma TV, semoga selalu sehat, selalu berbahagia dan terus semangat berbuat kebajikan. Ya, luar biasa sekali. Beliau berasal dari Wihara Berkah Utama. Mungkin pemirsa ingin tahu, yaitu yang beralamat di Jalan Genteng Muhammadiyah nomor 45 Surabaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini juga kita kembali ditemani oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seniman pelukis dari Madiun. Beliau adalah Mas Seko. Selamat malam Mas Seko, silakan Anda sapa pemirsa. Selamat malam pemirsa di Malang dan sekitarnya atau dimanapun berada. Salam sejahtera. Iya, Bante, di tema pada malam hari ini adalah antara keinginan dan kebutuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada dua hal ini, Bante. Kadang-kadang kita ingin tapi nggak butuh, butuh tapi ingin, atau nggak butuh tapi ingin gitu ya. Nah, apa sih perbedaan antara keinginan dan kebutuhan menurut Anda, Bante? Ya, baik. Mungkin kita juga sering mendengar ya apa yang Bante uraikan selalu berdasar pada kalimat ini. Tapi ini semoga bisa menjadi motivasi, menjadi perenungan bahwa meskipun berbeda tujuannya sama. Yaitu meskipun kita itu di kehidupan kita sebagai manusia memiliki keyakinan yang berbeda, memiliki tata cara upacara yang berbeda, kebudayaan yang tidak sama, bahasa yang tidak sama, tinggal di negara yang berbeda-beda di dunia kita ini. Tapi meskipun apapun kelahiran kita, seperti apapun bentuknya, kita ini memiliki tujuan yang sama, yaitu bahagia. Itu tujuan utama kehidupan kita, apapun caranya, apapun usahanya, tujuannya hanya satu, bahagia. Nah, untuk mencapai kebahagiaan ini, terkadang seseorang ini, jalan mana sih yang harus saya tempuh? Jalan mana sih yang harus saya lalui supaya saya bisa mencapai tujuan itu? Kadang-kadang untuk mencapai tujuan ini karena kita tidak mengerti jalannya, asalkan jalan saja, nubruk sana nubruk sini, tidak nyampe-nyampe tujuan malahan. Tidak mencapai kebahagiaan tapi malah mencapai penderitaan. Karena kita sendiri juga, meskipun tujuan kita tadi adalah kebahagiaan, jalannya kan bermacam-macam, berliku-liku, berbelok-belok. Dan setiap jalan-jalan yang kita lalui ini ada pemandangan-pemandangan bagus yang membuat kita lupa dengan tujuan tadi. Gitu. Jadi kita kadang-kadang tidak memperhatikan yang mana sih yang bahagia, yang mana sih yang menderita, yang mana sih yang kebutuhan, mana sih yang keinginan, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan kita, kebutuhan orang hidup itu kan sebenarnya tidak banyak, ya kan? Sederhana sebenarnya. Ya, kalau kita mungkin tidak tahu malu ya, mungkin orang hidup itu yang dibutuhkan hanya makan, ya kan? Ini kalau kita ingin hidup, tapi kalau kita ada malu juga ya pakaian juga pastinya, ya. Ada kebutuhan pakaian, sandang, kemudian ada pangan, ada tempat tinggal, dan juga ada obat-obatan. Itu pun kalau kita lagi sakit baru perlu obat-obatan. Ini untuk kebutuhan hidup kita, ya. Tapi orang itu kadang-kadang tidak menyadari ini. Yang dipenuhi keinginannya. Padahal bisa dikatakan itu dalam bahasa Palinya, unoloko atito tanhadasu. Yang artinya itu, diri kita ini karena dipenuhi oleh keinginan, tidak akan pernah terpuaskan. Tidak akan bisa selesai. Nanti misalnya punya keinginan ini tercapai ini, nanti timbul lagi keinginan ini, keinginan itu. Misalnya masalah HP aja. HP beberapa tahun yang lalu masih hitam putih, bentuknya kecil, bisanya hanya buat SMS dan telepon saja. Tapi lama-lama kan berkembang. Dulu pertama belum punya HP itu ya mikirnya, saya kalau punya HP seneng ini,
Akhirnya karena punya keinginan itu, meskipun mungkin sandang, pangan, papan belum tercukupi, keinginannya muncul duluan. Akhirnya kita pengen beli HP. Ya, padahal kan itu bukan kebutuhan kan itu. Ya, Itu betul. kan keinginan. Ya udahlah kita beli. Setelah kita beli, yang bisa telepon, bisa SMS, ternyata muncul yang berwarna juga beberapa tahun kemudian. Timbul lagi keinginan. Yang lama tadi gimana? Yang lama karena sudah ada yang modern ya ditinggal lah, atau dijual atau dibuang begitu aja. Cari yang lebih modern, yang berwarna. Setelah beberapa tahun muncul lagi yang lebih bagus lagi, timbul keinginan lagi yang bisa berwarna, ternyata juga bisa untuk dengarkan radio, melihat TV, bisa kamera, terus berkembang, terus berkembang. Keinginan ini terus untuk muncul. Setiap ada sesuatu yang baru ingin, dan itu tidak ada habisnya. Nah, ini kan yang namanya keinginan. Ya. Nah, kita hidup yang kita perlukan ini hanyalah sesungguhnya kebutuhan itu tadi. Standar deh. Standarnya. Tapi orang biasanya kalau orang ini juga tingkat dari pengendalian diri, tingkat dari kematangan batin seseorang, semakin batinnya baik itu malah hidupnya itu sederhana sekali. Benar-benar sangat sederhana. Jadi lebih memfokuskan hidupnya itu untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang bermanfaat, daripada memuaskan keinginan-keinginannya. Ini kalau orang batinnya sudah memiliki batin yang bagus. Jadi sandang sudah dia penuhi, makanan juga ada, kemudian tempat tinggal juga sudah ada. Obat-obatan itu pun juga kalau misalnya lagi perlu baru dia nyari. Asalkan sudah ada itu, dia rasanya hidupnya ya santai-santai aja. Rasanya hidupnya itu lebih terarah kepada hal yang sifatnya spiritual. Orang spiritual mana ada yang pakai mercy, pakai jam tangan yang bagus-bagus, rumah yang mentereng-mentereng, apa ada seperti itu? Tidak ada. Orangnya benar-benar hidupnya sederhana sekali. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk meninggalkan itu, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan indriawi. Tapi kalau misalnya orang yang tidak mengerti itu, ya yang dikejar adalah itu. Yang mencari dan terus mencari, untuk bukan untuk kebutuhan, tapi untuk keinginannya itu. Tapi apakah itu salah, Bante? Sebenarnya kalau bisa dikatakan salah atau tidak salah sih, kalau kita ingin menderita ya salah. Kalau kita ingin menderita ya silahkan. Kalau kita tidak mau menderita ya lebih baik tidak usah, begitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan kita makan, 3 hari kita cukup tiga kali, mungkin bagi perumah tangga. Apalagi kalau seorang yang memang mau spiritual begitu kan, harus rasa lidah ini harus dikendalikan, harus puasa begitu kan. Jadi asalkan hidup ini bisa hidup, makan untuk hidupnya tubuh jasmani ini cukup, ya sudah. Dengan tujuan hidup saya bukan untuk makan, tapi saya makan ini supaya saya punya hidup, begitu. Jadi ada yang misalnya makan bisa sehari sekali, karena kebutuhan untuk hidup tubuhnya hanya sepiring itu tadi. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, kalau orang yang dipenuhi dengan keinginan, 3 kali kurang, Bante, harus 4 kali, 5 kali, dan berkali-kali. Semakin banyak berkali-kali penderitaan, semakin ada. Seperti itu. Itu kalau kita melihat dari kebutuhan dia. Untuk makan aja kalau bagi seseorang kita hidup begini, mungkin 2 kali, 3 kali cukup. Tapi kenyataannya orang hidup ya makan berkali-kali. Dan itu pun harus di restoran yang termewah karena pengen lihat wahnya tadi. Kadang-kadang saya sendiri kalau misalnya dilihat gitu ya, ada orang ngajak makan misalnya di rumah makan. Misalnya melihat menunya, harganya satu menu 100.000. Saya mikir-mikir, ini 100.000 hanya untuk saya, perut kenyangnya kenyang untuk saya sendiri. Tapi kalau misalnya beli bakso di pinggir jalan 100.000 dapat berapa mangkok, berapa orang yang bisa kenyang dari 100.000 itu. Jadi kita berpikirnya bukan wahnya, tapi berpikirnya manfaatnya. Banyak orang tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita ini yang makan aja kadang-kadang susah, sulit. Nah, kita kan harus berpikir sampai ke sana kalau kita memang punya welas asih seperti itu. Jadi, nah udahlah, yang penting terpenuhi kebutuhan hidup kita. Untuk selebihnya, kalau sudah terpenuhi itu, ya kita bisa manfaatkan kelebihan kita untuk membantu menolong orang lain.
Pakaian kita daripada setiap tahun ada mode baru kita beli sampai numpuk-numpuk di lemari, ya lebih baik pakai aja sampai rusak dulu baru beli, begitu. Tempat tinggal juga begitu, yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya sudahlah, seperti itu. Nah, kalau para biku sendiri, coba kita ngelihat kehidupan para biku sangat sederhana sekali, karena mereka memang sudah meninggalkan kehidupan itu. Jadi orang-orang yang dicintai, disayangi, apapun yang dimiliki sudah ditinggalkan, tujuannya untuk menjadi seorang pertapa. Jadi makan pun juga dari pemberian orang, pakaian pun juga harus diberi oleh orang, obat pun juga harus disokong oleh orang lain, seperti itu. Tempat tinggal juga umatnya itu menyediakan tempat-tempat biara untuk kita bisa tempati. Jadi kita benar-benar tidak memikirkan duniawi. Jadi kalau misalnya ngundang para biku, tidak usah berpikir para biku itu dikasih amplop berapa sih, begitu, kok mau-maunya begitu. Kita sih tidak perlu itu, kita hanya memerlukan makan, dan makan pun juga hanya sehari 2 kali cukup. Ya, begitu. Baik Bante, menarik sekali di sini, tetapi ini tentunya dilihat dari kesederhanaan seorang biku. Bagaimana dengan, kok ada standar-standar manusia yang punya rumahnya makrong-makrong ya? Kita nggak tahu. Oke, nanti kita akan bertanya lebih lanjut karena ini akan lebih seru lagi. Tetaplah di Manage Your Mind dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Dhamma TV yang bahagia pada malam hari ini, dan selamat malam buat Anda yang baru saja memutar televisi Anda dalam acara Manage Your Mind bersama saya Sadara Devi dengan Bante Teja dan Mas Eko dalam pembahasan antara keinginan dan kebutuhan. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol antara bahwa manusia itu sudah punya standarnya, sederhana sekali sih sebenarnya. Tetapi saya ada pertanyaan yang menggelitik ini Bante. Kalau semuanya rata gitu Bante, tidak ada dinamikanya di dalam kehidupan, ini bagaimana Bante? Mungkin Bante bisa memberikan contoh-contoh tentang masalah ini Bante. Ya, baik. Ya memang di dalam lingkungan masyarakat kita ini kan dari segi pendidikan berbeda, dari segi tingkat kualitas batin juga berbeda. Yang membuat kadang-kadang itu orang yang rajin, orang yang punya pengetahuan, dia akan dengan mudahnya untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Atau bahkan bukan hanya mencukupi kebutuhan hidupnya, tapi untuk mencapai keinginan-keinginannya lebih gampang, begitu. Tapi banyak orang-orang yang dari segi pendidikannya rendah, kemampuannya tidak ada, skill tidak ada, membuat mau makan aja susah. Makanya orang-orang itu sering membuat gurauan begini. Kalau orang kaya bingung mau makan apa, ya, di mana. Ya. Betul. Tapi kalau orang miskin pikirannya ya beda ya. Jadi mau makan siapa? Apa yang mau dimakan ini? Apa yang mau dimakan ini? Jadi bingung, masih tengok sana, tengok sini dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu untuk kita lihat, untuk kita carikan solusinya bersama-sama. Jadi banyak orang-orang di negara kita ini yang memiliki ekonomi yang sangat di bawah garis kemiskinan sekali. Memang langkah-langkah pemerintah juga sangat bagus, sangat mendukung juga, tapi kita sendiri sebagai orang yang beragama harus memiliki kesadaran ini juga. Jadi kita harus bisa membantu, menolong mereka dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita itu makannya yang mewah-mewah, rumah yang paling mewah, megah-megah, kendaraan juga demikian, tapi di kanan kiri kita banyak pengemis, banyak orang-orang miskin, orang-orang kelaparan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, mungkin kalau kita pergi ke tempat itu ya kita didewa-dewakan oleh orang-orang itu dengan harapan kita ini memiliki kasih sehingga memberikan bantuan kepada mereka seperti itu. Tapi kan masyarakat bawah ini mereka perlu pengetahuan juga. Mungkin dari segi pendidikan juga kita perlu perhatikan, dari segi ekonomi juga kita perhatikan, karena ini berdampak yang sangat luar biasa fatalnya pada saat orang itu sudah lapar, tidak punya penghasilan, lapar, kebutuhan mendesak, mendadak dan lain sebagainya. Mungkin mereka bisa nekat, bisa mencuri, bisa ngerampok, bisa ini. Jadi
apa yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara kita ini sesungguhnya ada sangkut pautnya dengan ekonomi yang tidak merata. Ada ekonomi lemah yang karena tuntutan perut melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Seperti itu. Itu perlu untuk penyadaran kita semua, dan bagaimana kita sebagai warga negara juga mampu untuk membantu mengatasi itu semua. Tanpa kita harus wah untuk diri kita sendiri tapi tutup mata untuk penderitaan, kesusahan, kesulitan orang lain. Begitu. Ya. Memang diperlukan sebuah kesadaran ya Bante untuk bisa berbagi ya. Tenggang rasa lah. Mungkin ada kalimatnya begini. Hidup akan berbahagia pada saat kita bisa berbagi dan memberi. Betul. Nah, kalau ngomongin kayak gini saya jadi bertanya-tanya lagi Bante. Kalau semuanya rata, tidak ada yang dibagi Bante, gimana Bante? Tidak ada kebahagiaan. Jadi kita bisa katakan begini. Di negara kita itu seperti Kos Plus pernah mengatakan itu di mana-mana makmur ya. Ada bahasanya apa, bahasa lagunya itu. Tanam sebar apa-apa bisa tumbuh lah gitu. Kekayaan. Lagunya Kus Plus. Iya, betul. Nggak tahu lagunya gimana. Pokoknya itu ada lagunya Kus Plus itu mengagung-agungkan negara kita itu makmur, subur, banyak kekayaan alam di sana. Nah, kita ini kan sebagai orang yang tinggal di negara itu, ya inilah kekayaan kita yang harus kita manfaatkan. Kita gali, kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tapi di sini kan ya itu tadi, ada yang serakah sekali. Ada yang susah sekali begitu. Lah harusnya kan orang ini punya batas-batasnya tadi. Semakin tua keserakahannya ini bukan bertambah tapi berkurang begitu. Yang sudah kaya-kaya ya harus tahu diri lah. Itu ada orang-orang yang miskin-miskin, kalau hari ini tidak kerja, hari ini tidak makan. Ya, orang-orang seperti itu harus mau berbagi dengan apa yang sudah dia miliki. Jadi jangan berpikir oh ini kalau kita sama-sama rata miskin gitu apa yang mau kita bagi. Nah berarti kita tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara kita, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kemampuan itu. Betul. Misalnya salah satu contohnya negara A, negara B karena memiliki kemampuannya kirim ke Indonesia untuk menggali kekayaan di sini, bagi 50-50 dengan negara kita. Itu kekayaan kita untuk anak cucu kita. Kenapa sampai dibagi-bagi begitu? Karena apa? Karena kita sendiri tidak memiliki sumber daya manusia yang baik untuk bisa mengelola itu. Coba kalau itu bisa kita kelola sendiri, alangkah makmurnya negara kita ini. Alangkah kayanya, luar biasanya negara kita ini. Seperti itu. Ya, Brunei sekecil itu aja bisa kaya raya, apalagi Indonesia ya, Pak. Apalagi Indonesia. Baik. Begitu. Oke. Masih di keinginan dan kebutuhan. Mungkin Mas Eko ada pertanyaan nih, diam-diam tadi sudah mulai kasak-kusuk nih, ingin bertanya. Monggo Mas Eko, silakan. Makasih. Apa kebutuhan dan itu tadi saya mau tanya ini aja lah. Seringkali kita itu guyon-guyon dengan para teman-teman itu ya. Jadi urip itu golek opo tuh. Iya. Lalu kita teringat, kita lahir sendiri. Ini umum ya. Kita nggak minta kok lahir, tiba-tiba kita lahir. Lalu kita kebingungan soal apa. Jadi hidup itu memiliki tujuan. Satu tadi disinggung, tujuannya apa? Mencari apa gitu. Lalu selalu cenderung jawabnya kebahagiaan. Lalu kebahagiaan itu apa? Ya. Itu aja lah Pak. Baik. Jadi sangat mendasar pertanyaannya, dan ini mungkin umum dipertanyakan oleh orang, meskipun itu umum tapi banyak sekali yang tidak mengetahui itu dan tidak tahu bagaimana mencapai itu, sehingga kita sendiri juga tidak nyampe kebahagiaan itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah saya ilustrasikan, kita itu jalan gitu, di kanan kiri kita ada pemandangan yang bagus, kita belok. Padahal itu mungkin bukan tujuan kita yang kebahagiaan yang sesungguhnya tadi. Nah, untuk hidup kita kebutuhan udah jelas, ada sandang, pangan, papan, sederhana itu tidak apa-apa. Yang penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan, untuk kebahagiaan diri kita sendiri, untuk kebaikan kebahagiaan orang lain, makhluk lain di sekeliling kita. Jadi mengacu kepada
kemampuan spiritual kita bagaimana memanfaatkan hidup kita untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi bukan hanya mengumpulkan materi seperti kebanyakan orang pada umumnya, yang dikejar hanya materi, uang terus dan terus uang. Dan bahkan pernah guru saya itu datang ke Indonesia. Di sepanjang perjalanan beliau mengatakan demikian. Orang Indonesia ini loh, di sepanjang jalan kok enggak pernah melihat ada yang senyum. Begitu mahalnya kah senyum di Indonesia? Gitu. Kenapa? Yang di sini yang tertulis itu uang begitu. Jadi karena tekanan ekonomi itu membuat dia senyum pun rasanya mahal. Ya. Gitu. Jadi rasanya itu enggak ada kebahagiaan sedikit pun yang dia miliki. Yang harus dia miliki sesungguhnya rasa puas, rasa bahagia dengan apa yang sudah dia rasakan saat ini. Nah, begitu kita sudah merasakan rasa puas, rasa bahagia dengan apa yang kita sudah miliki, sudah kita peroleh, sudah kita rasakan ini, untuk selanjutnya kita harus bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk bisa mempertahankan kebahagiaan itu atau meningkat kebahagiaan itu. Buddha pun pernah mengatakan begini, korbankanlah kebahagiaan yang kecil demi untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Nah, iya. Jadi kebahagiaan itu sendiri menurut macam-macam orang berbeda-beda. Oke, Bante, sebentar. Saya potong dulu, Bante. Ini menarik sekali. Korbankan kebahagiaan yang kecil untuk kebahagiaan yang besar. Tapi setelah ini kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, Anda masih berada di acara Manage Your Mind dengan bahasan ulasan pada malam hari ini adalah antara keinginan dan kebutuhan. Tadi kita sebelum break kita membahas sesuatu yang menarik dan kita kembali kepada Bante Tejo. Bante, tadi Anda katakan bahwa mengorbankan kebahagiaan kecil untuk kebahagiaan yang lebih besar. Ini apa sih maksudnya, Bante? Dan tentunya dengan apa sih bahagia itu, Bante? Tolong dijelaskan ini. Iya, baik. Kita sih kecenderungan mencari kebahagiaan itu kan sifatnya yang duniawi aja. Padahal ada sesuatu kebahagiaan yang luar biasa yang lebih berbahagia daripada hal yang sifatnya duniawi. Jadi kadang-kadang orang sudah tertanamkan itu dari orang tuanya, dari pendahulu-pendahulunya. Orang dilahirkan, sekolah, kuliah, punya ilmu, punya pengetahuan, punya keterampilan, wis nyario sebanyak-banyaknya. Padahal papa kita, orang tua kita, leluhur kita mungkin dulu juga begitu. Nah, ini sekarang diwariskan kepada kita untuk kita mencari kekayaan yang kita anggap itulah kebahagiaan. Orang bahagia itu kalau punya uang sampai jamuran, terlalu banyaknya maksudnya. Punya mobil mewah-mewah, punya rumah bagus-bagus dan lain sebagainya, itu yang disebut kebahagiaan menurut mereka. Kalau punya perusahaan, punya karyawan sekian banyaknya, itulah kebahagiaan. Kalau enggak kekurangan dari segi duniawi, itulah kebahagiaan. Mereka menganggap itu adalah kebahagiaan. Kadang-kadang kalau sudah dapat kekayaan sebanyak-banyaknya, masih ada yang kurang, tapi dia belum bahagia. Jadi begitu dapatkan kekayaan, dia belum bahagia. Karena setelah punya kekayaan, dia ingin punya dudukan, punya nama, punya pengikut dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang menurut mereka itu adalah kebahagiaan. Padahal itu bukan kebahagiaan sama sekali. Bisa diistilahkan kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang kecil. Atau lebih-lebihnya bisa mengatakan kita ingin mencapai itu dengan cara yang tidak benar sekalipun karena kita anggap itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita menganggap itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai nyuri, nyopet, jambret, sampai korupsi dan lain sebagainya untuk mendapatkan itu. Ya, karena kita menganggap itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Padahal itu hanyalah kebahagiaan kecil, kebahagiaan yang sesaat. Bolehlah kita mencari, kita bisa mendapatkan, memiliki itu. Tapi dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar. Kalau sudah dapat itu, ya manfaatkanlah itu untuk berbuat kebajikan, berbuat baik. Nah, begitu kita sudah berbuat baik, kebaikan yang kita lakukan itulah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati. Yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sekarang dan kebahagiaan dalam kehidupan yang akan datang. Setelah meninggal dunia kita juga akan bahagia,
meskipun kita tidak membawa kekayaan materi duniawi seperti apapun, kita akan bahagia karena perbuatan baik yang kita lakukan tadi. Cuma terkadang orang berpikir setelah nyarinya susah kok suruh ngasihkan sama orang, rasanya ya timbul kesayangan, rasa sayang itu ada, timbul rasa keterikatan, kemelekatan itu ada. Jadi dia tidak bisa melepaskan itu, timbullah kekikiran, keterikatan, kemelekatan. Tapi kalau misalnya bisa digunakan untuk berbuat baik, ya, di setiap ajaran agama tentunya diajarkan ini untuk berbuat baik, salah satunya dengan beramal. Meskipun beramal ini adalah cara berbuat baik yang harus mengeluarkan materi sedikit ataupun banyak, tapi pahalanya kecil, paling kecil kalau kita tahu. Tapi kita di setiap ajaran agama, kamu berbuat baik itu harus memberi, berbuat baik itu harus pakai materi, pakai uang, padahal itu bukan yang terbaik. Perbuatan baik bukan yang terbaik. Ada sesuatu yang lebih baik seperti itu. Nah, memberi, kalau misalnya di Buddhis mungkin dianjurkan untuk berdana. Sama juga berdana ini maksudnya memberi, menolong. Kalau di Kristen mungkin ada istilahnya perpuluhan. Kalau yang di Islam mungkin ada istilahnya itu sedekah. Ya, seperti setiap keyakinan mengajarkan untuk kita memberi. Harapannya apa? Kita supaya mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, supaya nanti kalau misalnya meninggal dunia, itulah yang kita bawa, itulah yang nanti mengondisikan kita masuk alam bahagia, masuk alam surga. Tapi harus diingat, pada saat kita melakukan itu pun kita harus dengan ketulusan, dengan keikhlasan, sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Karena apa? Itu adalah perbuatan baik yang baik tapi kecil. Kalau kita mau lebih baik ya kita harus memiliki moralitas tadi. Ya, pikiran, ucapan, perilakunya itu tidak sampai melakukan pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, berbohong ataupun mabuk-mabukan, ataupun melakukan hal-hal yang bisa dikatakan mengarahkan dirinya pada kehidupan yang tidak benar, yang menimbulkan penderitaan seperti itu. Nah, kalau kita bisa menjaga kondisi batin kita untuk terus berbuat baik, pikiran, ucapan, perilakunya diarahkan ke hal-hal yang baik, disitulah nanti kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya dapat kita peroleh. Memang pada waktu kita lahir, kita tidak bawa uang sedikit pun, mati pun juga tidak membawa apapun. Tapi kan orang yang setelah mengerti, punya skill bekerja, akhirnya memiliki kekayaan, dia gunakan untuk berbuat baik. Meskipun nantinya mati tidak bawa apa-apa, tapi dia punya kebaikan yang menjadi kekayaan dia. Kalau dia ingat, oh sepanjang hidup saya sudah banyak berbuat baik, rasanya senang, rasanya puas, rasanya bahagia, rasanya bangga gitu. Dan karena itulah dia bisa terlahir di alam bahagia. Kalau misalnya mau meninggal dunia ya mikirnya utangnya banyak, di sana pernah nyakitin ini, nyakitin itu, bisa dikatakan orang itu sudah di ambang pintu neraka, ambang pintu penderitaan, seperti itu. Ya, jadi Bante, kalau saya dengarkan dari penjelasan Bante, kita seringkali dalam kebodohan kegelapan kita mengutamakan kebahagiaan kecil, padahal kebahagiaan kecil ini soro gitu, susah ngedapetinnya, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, susah gitu. Iya. Dan mengabaikan sebuah kebahagiaan besar yang sebenarnya sederhana saja kok. Iya, betul. Ya Bante ya. Betul. Jadi kita ini telah berumit-rumit mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu sebenarnya sederhana saja. Sederhana, betul. Gitu ya. Karena sederhananya itu bisa diistilahkan sederhananya kebahagiaan yang sesungguhnya itu udah kamu bawa kemana-mana, nggak usah kamu cari. Kenapa kok harus dicari? Lawang ada di dalam dirinya sendiri, ada dalam batinnya, ada dalam pikirannya. Ngapain sih harus kita susah-susah mencari? Kalau orang susah-susah mencari keluar sana itu kan namanya orang masih bingung, belum tahu kebahagiaannya sesungguhnya. Meskipun kita harus mengakui secara jujur bahwa orang hidup itu perlu kebutuhan tadi. Ya, kita harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan itu, tapi jangan melupakan bahwa kita ada kebahagiaan yang ada dalam batin kita. Inilah yang harus kita rasakan, yang harus kita peroleh, seperti itu. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apapun, kalau kita sudah punya kebaikan, wes senang-senang lah, happy bahagia. Meskipun gitu. Rumah baru ngontrak. Iya, tapi ya lebih baik sederhana, nggak usah pakai utang-utangan. Jadi terikat lagi sama hutang. Iya, nanti ya? terikat Membuat lagi tidak sama bahagia hutang. gitu. Iya, betul.
Ya memang harus diusahakan ya Bante untuk Iya. itu. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita, jangan melebihi dari kemampuan kita. Kalau Seyogyanya yang dikejar adalah yang standar tadi ya, sandang, pangan, papan. Iya, betul. Ya seperti itu. Kemarin Bante juga ada satu contoh ya. Ada seorang yang sangat miskin sekali dari segi materi. Karena kalau bisa diistilahkan, orang itu ada 4 jenis. Orang yang miskin di sini dikatakan itu miskin materi dan juga miskin kebaikan. Tapi ada orang yang kedua ini miskin materi tapi banyak kebajikan. Yang ketiga, orang yang banyak materi tapi miskin kebajikan. Yang keempat, sudah banyak materi banyak kebajikan. Luar biasa itu. Jadi kalau orang yang miskin tadi, miskin materi, miskin kebajikan, mau makan susah, mau tempat tinggal nggak punya, mau apa-apa susah. Sudah susah begini masih dibilangi suruh berbuat baik begitu. Betul. Ini sudah benar-benar miskin dari segi materi, kebutuhan hidup, tapi dia tidak pernah berbuat baik. Nah, kalau dia masih mau berbuat baik, masih bagus itu. Orang miskin tapi dia baik banget, punya kebaikan besar, begitu. Oh, bisa dibilang orang kaya ini? Kok bisa iya, memang ini bisa dikatakan orang kaya ini. Luar biasa batinnya ini orang, ini benar-benar kaya banget, begitu. Daripada yang miskin tadi, udah miskin berbuat baik enggak mau, pergi ke tempat ibadah pun enggak mau, membantu menolong orang enggak mau. Padahal orang bisa hidupnya bahagia itu karena bisa membantu, bisa menolong, bisa memberi. Karena dia punya kebajikan, dia akan memiliki buah hasil dari kebaikan itu, dan dia akan bahagia. Ada orang yang miskin tapi kaya, orang miskin orang miskin materi tapi banyak kaya kebajikan. Tapi yang ketiga tadi, orang yang kaya dari segi materi tapi miskin kebaikan. Ya, jadi kebalikannya. Kalau yang kedua itu orangnya yang miskin materi tapi banyak kebajikannya. Tapi yang ketiga, orang yang kaya materi tapi miskin kebajikan, bisa diistilahkan orang yang pelit ini. Kikir begitu. Punya apa-apa ngelihat tetangganya miskin, ya tidak pernah dikasih. Tapi yang keempat, harapan kita jadi seperti ini. Orang kaya kebaikan, kaya materi juga begitu. Ya. Luar biasa Bante. Tentunya yang terbaik yang kita inginkan ya Bante, tetapi mengacu pada hal yang standar dululah, sandang, pangan, papan. Baik pemirsa, pembicaraan akan lebih seru lagi di sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV masih bersama Manage Your Mind dan bersama saya Sadara Devi berserta Bante Teja dan Mas Eko. Tadi di balik ini tadi ada pembicaraan yang cukup seru dan tentunya banyak sekali sebenarnya yang ingin kita tanyakan, tapi memang waktunya tidak terlalu banyak. Tapi ada hal yang penting yang mungkin Mas Eko ini juga kepengen tanyakan kepada Bante Teja. Mas Eko. Apa Mas Eko? Soal keinginan dan kebutuhan. Yang menjadi pertanyaannya begini, apa yang mendorong, yang memotivasi keinginan dan kebutuhan itu? Soalnya keinginan dan kebutuhan adalah dua perbedaan yang sangat mendasar. Apa menjadi daya dorongnya aja? Iya, jadi kalau kita melihat apa yang membuat kita melakukan tindakan untuk mencapai keinginan atau mencapai kebutuhan tadi, sesungguhnya yang mendorong itu adalah bisa dikatakan tanha atau nafsu-nafsu keinginan dalam diri kita. Di sana juga ada kebencian kita, ada ketamakan kita, ada ketidaktahuan atau kebodohan kita. Ya kalau misalnya karena nafsu-nafsu keinginan itu, ya biasanya karena didasari dari ketamakan itu, membuat kita itu ya apapun kita anggap baik dan ingin kita miliki seperti itu, sehingga kita ada terdorong untuk melakukan tindakan supaya kita bisa memiliki itu, bisa menikmati itu. Sehingga kita kadang-kadang ada yang ngambil jalan yang benar sehingga bisa menikmati hasilnya dengan santai-santai, dengan bahagia. Tapi ada juga yang tidak memiliki kemampuan yang benar, baik,
Akhirnya dia sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Jadi yang bersumber di sana yang membuat dia melakukan tindakan itu adalah nafsu keinginannya. Nah, ada tanha itu yang di situ, atau segi ketamakan dalam diri kita, segi ketamakan, dan juga karena kebodohan kita menganggap itu yang terbaik, kita menganggap itu yang membuat kita bahagia, sehingga kita terdorong, terpacu untuk mendapatkan itu, meraih itu. Padahal itu mungkin bukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita ingin bahagia, kikislah ketamakan kita. Karena orang yang bijaksana ini akan lebih suka memberi, lebih suka menolong daripada diberi, lebih suka ditolong, seperti itu. Dan ini semakin tipis ya, semakin jarang orang kita temukan orang yang sering membantu, sering menolong, sering memberi. Karena kebanyakan orang di dunia ya lebih suka dibantu, lebih suka ditolong, suka diberi. Nah, kalau orang yang sekaya apapun masih suka dibantu, lebih suka ditolong, ya itu tadi, orang itu sebenarnya miskin. Orang kaya tapi miskin moral, miskin kebajikan, miskin tidak memiliki kebajikan lah, seperti itu. Nah, kita yang meskipun miskin tapi bisa memberi, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang kaya. Nah, harapan saya sih kita semuanya ini menjadi orang-orang yang kaya, bukan kaya dari segi duniawi, tapi kekayaan dari segi batin ini yang harus kita peroleh. Nah, orang bisa memiliki kekuatan, kesehatan, usia panjang, banyak rezeki, itu kan juga karena dia memiliki kebaikan itu. Orang bisa masuk surga juga karena kebaikan. Tidak ada ceritanya orang yang jahat, suka ngebom, suka ngurusin orang, hidupnya berantakan, kemudian nanti masuk surga. Tidak ada ceritanya itu. Seperti itu. Makanya kita itu harus mengatur hidup kita, memanage kehidupan kita, diawali dari pikiran kita. Ya. Gimana Mas Eko? Sudah puas dengan cukup puas. Ya. Bante, ada pertanyaan lagi. Apakah meditasi merupakan keinginan atau kebutuhan? Sebenarnya di dalam kehidupan kita harus kita menyadari bahwa selain kita hidup untuk mencari kebutuhan hidup tadi, ada sesuatu yang harus kita penuhi, yaitu kebutuhan batin kita. Seperti hanya makanan. Makanan ini sendiri bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis makanan. Ada makanan jasmani, ada makanan batin. Ini sama-sama namanya makanan, tapi harus dipenuhi semua. Kalau makanan jasmani, ya kita harus menyediakan makanan bermacam-macam di atas meja kita untuk menyokong kehidupan tubuh jasmani kita, untuk bisa memiliki kekuatan kesehatan usia panjang tadi. Tapi untuk masalah kebutuhan batin, ya kita harus bisa melepaskan pikiran kita dari kesibukan-kesibukan untuk sekedar duduk diam dan menenangkan batin kita, menenangkan pikiran kita, seperti itu. Makanya ya sangat penting, sangat perlu sekali untuk kita bisa meluangkan waktu memberikan makanan batin ini bagi orang yang sudah tahu ya. Tapi bagi orang yang tidak tahu ya tetap aja akan ngurusin cari makanan jasmani aja, ngurusin duniawi aja. Tapi kalau orang sudah tahu, dia akan meluangkan, bisa membagi waktunya untuk mencari kebahagiaan batiniah kita. Begitu ya, untuk sekedar duduk diam misalnya. Kalau di Buddhis mungkin diajarin untuk nyebut budu atau bahasa terjemahkan ke bahasa Indonesia ya sadar begitu. Nah, atau pakai kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Kalau mungkin di aliran lain atau keyakinan lain mungkin pakai bahasa nyebut nama Tuhannya. Silahkan, itu hanya sebagai objek supaya pikiran kita itu bisa tenang, dan itu sangat dibutuhkan sekali untuk memberikan makanan batin kita, untuk meningkatkan kualitas batin kita untuk menjadi lebih baik. Bisa dikatakan bertambahnya usia kita, bertambah bijaksana orangnya, bertambah kebajikan yang dimilikinya. Seperti itu. Ya. Jadi jika antara keinginan dan kebutuhan dapat seimbang, akan membuat hidup lebih baik. Keinginan harusnya dikikis. Keinginan harus dikikis. Karena
seperti kata Iwan Fals, saya juga sedikit banyak juga agak ngefans sama dia dengan kalimat-kalimat syair-syairnya yang bagus. Cuma kadang-kadang kalau nginget itu hanya sepenggal aja. Seperti halnya begini, beliau pernah mengatakan dalam syair lagunya itu, keinginan adalah sumber penderitaan. Nah itulah sesungguhnya memang benar adanya. Semakin banyak keinginan, semakin hidup kita menderita. Sedikit keinginan, kita akan semakin bahagia. Seperti itu. Jadi ya kita tidak punya keinginan itu lebih baik daripada punya keinginan. Dalam bentuk apapun namanya keinginan tetap aja tidak baik. Salah satunya ingin meditasi, ingin berdana, ingin berbuat baik ini berbuat itu, tidak baik. Itu hanya kalimat saya ingin berarti belum melakukan. Kalau saya melakukan meditasi itu baru saya katakan baik. Saya berdana itu baru baik. Kalau sekadar saya ingin meditasi, saya ingin membantu, hanya ingin tidak dilaksanakan ya ingin aja, dan itu hanya akan membuat hidup kita menderita. Tapi kalau saya membeli HP baru, Bante, kalau mampu silakan. Oh, iya. Kebahagiaan bagi hidup kita mampu membeli itu. Tapi kalau saya ingin membeli HP baru tapi uang tidak ada, akhirnya menimbulkan apa ya, golek coro. Iya. Tapi caranya bisa-bisa negatif ya. Betul sekali. Seperti itu. Jadi memang harus manage kita punya pikiran ya. Betul sekali. Baik. Pada saat bagaimana sih kita dapat menempatkan antara keinginan dan kebutuhan? Ini mungkin sudah dijawab ya sama Bante ya. Ya. Baik. Jadi keinginan yang berlebihan merupakan suatu hal yang buruk, Bante. Tapi tadi kalau menurut Bante keinginan mendingan nggak usah ingin. Ini saya agak bingung ini, Bante. Iya, jadi saya lebih cenderung mengatakan kita ini punya keyakinan. Kita sudah pelajari itu keyakinan. Kita sudah pelajari itu apa yang diajarkan di dalam keyakinan itu. Lakukanlah dengan sepenuh hati kita tanpa keraguan-raguan. Kita lakukan, kenapa kita mau melakukan itu? Karena ini sebab dari apa yang ingin kita capai bisa terwujud. Ada hukum sebab dan akibat di sana. Tapi kalau kita mempelajari, ingin mempraktekkan, berarti kita masih belum mencapai kondisi tahapan keyakinan yang mantap untuk bisa memfokuskan kemampuan kita untuk mempraktekkan itu. Mempraktekkan itu bukan karena keinginan, tetapi menanamkan sebab. Kita meyakini adanya hukum sebab dan akibat. Tapi ya kadang-kadang kalau kita berbicara dengan konteksnya orang-orang yang masih umum gitu, ya kalau keinginannya baik-baik aja silahkanlah gitu. Tapi kalau keinginan yang tidak baik enggak usah, seperti itu. Kalau konteksnya kita berbicara dengan masyarakat umum. Ya. Ya. Baik, Bante Teja, luar biasa sekali pembicaraan pada malam hari ini. Saya sendiri juga banyak belajar, tentunya juga Mas Eko ya, dan tentunya pemirsa. Bante Teja, kita sudah sampai di akhir sesi pertemuan kita pada malam hari ini. Tentunya ada pesan-pesan dari Bante. Baik, terima kasih bagi saudara sekalian, pemirsa dari Dhamma TV yang selalu setia melihat acara-acara yang ada. Ya, semoga dengan bahasan-bahasan yang telah disampaikan, ya, ceramah, dakwah atau baca buku, dimanapun kesempatan kita belajar, manfaatkan untuk kita belajar sehingga pengetahuan kita bertambah dan tentunya harapan saya praktek pelaksanaan kehidupan kita juga semakin lebih baik. Tujuan kehidupan kita bukan hanya menjadi satu keinginan, tapi benar-benar dapat kita rasakan, dapat kita nikmati, dapat kita capai. Nah, semuanya tidak terlepas dari menanam benih-benih sebab-sebabnya supaya akibatnya yang menjadi tujuan itu bisa kita capai. Nah, tentunya saya berharap kepada ibu saudara sekalian terus gali kemampuan dalam diri kita, baik dari keyakinan kita, semangat dalam diri kita, ya pengetahuan yang mendukung dalam diri kita, fokuskan kemampuan kita untuk mencapai itu dan terap semangat memberikan yang terbaik setiap hari, setiap waktunya, baik dalam pikiran, ucapan, perilaku kita, maka kebahagiaan pasti dapat dirasakan, bukan mungkin dapat tercapai. Saya mengatakan pasti dapat tercapai. Sekian. Baik, sebuah pernyataan yang sangat-sangat optimis tentunya kita harus tiru itu. Pasti kita bahagia ya Bante. Baik pemirsa Dhamma TV yang saya cintai, kami cintai di sini. Tentunya banyak kita belajar pada malam hari ini.
bagaimana memanage antara keinginan dan kebutuhan. Dan tentunya terima kasih Bante Teja Punyo atas kehadiran Anda pada malam hari ini. Terima kasih juga Mas Eko dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kunci dari setiap kehidupan kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Sabe Satta Bhavatu Sukhitata. Semoga setiap makhluk berbahagia. Selamat malam.